Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Gita Virgia Mas Rifani, NIM 22106. Di sini saya adalah mahasiswa dari PSPA UNED Angkatan 18. Dan saya akan memaparkan terkait dengan resume kuliah kamu yang pertama, yang berjudul Analytical Development dan Registrasi Sediaan Farmasi. Lalu yang pertama adalah tentang pengembangan sediaan farmasi. Nah, terkait dengan pengembangan sediaan farmasi, secara umum kebanyakan pada industri farmasi itu yang banyak dikembangkan adalah obat baru. Nah, obat baru itu tidak melulu dengan zat aktif yang baru, tapi ada juga yang dengan kombinasi yang baru, bentuk sediaan yang baru, cara pelepasannya yang baru, potensi yang baru, dan rute pemberian yang baru. Nah, contohnya dengan salah satu contoh dari obat baru, contohnya adalah cara pelepasan baru. Misalnya, zaman dahulu, sebelum ada banyak modifikasi seperti saat ini, tablet vitamin C hanya vitamin C saja, tidak ada pelepasan di lambung dan lain-lain. Tapi seiring berkembangnya zaman, karena keadaan di pasar juga banyak yang mengeluhkan untuk terkena asam lambung dan lain-lain, maka eh, industri farmasi memodifikasi cara pelepasan baru, yaitu ada yang di usus, ada yang dengan extended release dan lain-lain. Lalu tidak melulu dengan obat baru, biasanya juga industri farmasi mengembangkan obat generik atau biasa disebut dengan mutu produk. Nah, ini biasanya dengan meniru dari obat yang sudah ada dan banyak dipilih oleh beberapa perusahaan farmasi. Mengapa obat generik dipilih oleh industri farmasi kebanyakan daripada mengembangkan obat baru? Penjelasannya ada di slide setelah ini. Ini adalah gambaran dari awal mula sediaan obat baru eh, sampai diedarkan ke pasaran. Jadi proses penemuan obat baru itu merupakan sebuah rangkaian langkah yang sangat panjang, butuh melibatkan beberapa aspek ilmu juga. Yang pertama-tama ini adalah ditemukannya obat baru, lalu dilakukan clinical data analysis. Nah, yang pertama itu biasanya dengan mensintesis dan men-screening molekul. Maksudnya bagaimana? Jika dilihat dari perkembangan sedia informasi yang baru, dari awal molekul hingga dilakukan sintesis, biasanya berdasarkan modifikasi gugus samping dengan mencari obat dengan khasiat yang diharapkan. Nah, dari beberapa molekul yang ditemukan ini, belum tentu satu molekul itu bisa digunakan. Nah, sehingga pada tahap ini biasanya memerlukan biaya yang sangat tinggi. Lalu yang kedua, resikonya juga tinggi. Yang lalu setelah itu, setelah senyawa ditemukan, biasanya dilakukan studi uji praklinik. Di sini biasanya menggunakan hewan coba. Menggunakan hewan coba, lolos, lalu dilanjutkan dengan pembentukan formulasi. Nah, agar bisa diberikan kepada pasien. Di sini biasanya terdapat trial-trial senyawa dilakukan untuk beberapa formulasi agar sediaan itu dapat berefek yang baik kepada pasien atau penggunanya. Nah, setelah dibentuk dalam bentuk sediaan, mulailah dilakukan uji fase klinik mulai 1 sampai dengan 3. Semua data-data keamanannya dipersiapkan, dikumpulkan dengan lengkap, lalu siap diregistrasikan ke BPOM. Ketika sudah disetujui, maka siap diedarkan. Tetapi belum sampai sini, industri farmasi tetap melakukan uji klinik fase 4, yaitu untuk melengkapi data-data toksisitas. Nah, maka jika dilihat dari beberapa fase yang sangat beruntun banyak sekali itu dengan biaya yang sangat mahal, saya rasa itu sangat apa ya, maksudnya membuat menghambat waktu industri farmasi untuk bersaing, mengeluarkan
produk secara cepat dengan industri farmasi yang lainnya. Karena kalau sudah bicara dengan industri farmasi, maka bicaranya tidak hanya secara pengembangan produk saja, bukan hanya secara penelitian saja, tetapi harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti profit. Pada dari itu, industri farmasi di Indonesia lebih memilih eh, untuk itu produk saja. Lalu di sini juga ada bagian dari industri farmasi, organisasi industri farmasi, bagian R&D di salah satu industri farmasi di Surabaya, yaitu PT Interbat. Nah, di sini terdapat 3 bagian organisasi, bagian di R&D, yaitu yang pertama pengembangan formulasi, lalu yang kedua pengembangan metode analisis dan registrasi. Lalu pengembangan formulasi biasanya dibantu dengan tim produksi, dan pengembangan metode analisis biasanya diawasi oleh quality control. Nah, bagian bisnis dan development ini dibantu marketing, biasanya mereka akan melakukan evaluasi kira-kira produk apa yang bisa dikembangkan, dan mereka punya data pasar yang bagus untuk kedepannya itu apa, prospek yang bisa dijual untuk kedepannya itu apa, itu akan diteliti oleh bagian business development dan marketing. Setelah bisnis dan development dan marketing itu menemukan hal-hal yang bisa di untuk memajukan industri farmasi, biasanya akan disampaikan ke bagian R&D. Nah, oleh R&D nanti akan dievaluasi lagi apakah usulan tersebut memungkinkan untuk diproduksi, untuk dikembangkan oleh industri farmasinya. Nah, lalu jika misalnya sudah oke, sudah sekiranya oh ini sudah bisa, sudah di industri farmasi ini memumpuni untuk memproduksi ini, maka R&D menyerahkan produksi kepada pengembangan formulasi. Nah, pengembangan formulasi ini sendiri bertanggung jawab untuk mengembangkan formulasi, tentu saja, lalu mencari bahan baku yang sesuai entah dananya, entah indikasinya, dan lain-lain. Lalu ada pengembangan proses produksi. Lalu bagian pengembangan metode analisis itu bertugas mencari metode yang sesuai di kompendial, kalau di Indonesia ini FI, atau kalau tidak ada di monografi-monografi yang sudah divalidasi metodenya. Lalu kalau misalnya obat baru, biasanya dia akan melakukan pengembangan, pemeriksaan terhadap formula, dan lain-lain. Nah, hasil dari pengembangan formulasi dan analisis tadi dikumpulkan menjadi satu, diserahkan kepada bagian registrasi untuk diserahkan ke BPOM untuk lebih lanjut diedarkan. Lalu selanjutnya adalah dengan perkembangan obat generik. Nah, perkembangan obat generik ini biasanya juga obat generik itu disebut dengan obat mitu ya, perkembangannya. Nah, yang pertama kita harus tahu kita akan memproduksi apa dahulu. Entah itu tablet, entah itu krim, bisa juga larutan. Nah, perkembangan obat generik ini biasanya yang pertama, jika produk generik itu bisa melihat produk inovatornya. Lalu yang kedua, menentukan bentuk, ukuran, potensi, dan sifat fisika yang berkaitan dengan hasil akhir sediaan. Lalu yang ketiga, mencari bahan aktif yang sesuai dengan desain awal. Lalu yang keempat, menentukan proses dan parameter proses sehingga mendapatkan target yang diharapkan. Lalu yang kelima adalah pengujian terkait uji bioekuivalensi. Di sini membuktikan hasil produksi itu setara dengan produk originatornya. Lalu yang selanjutnya ada scale up atau peningkatan skala. Di Interbat sendiri, peningkatan skala itu ada 3, yaitu skala kecil, menengah, dan pilot atau produksi. Kalau skala kecil itu biasanya menggunakan metode analisis atau tentatif. Biasanya ini belum divalidasi menyeluruh.
hanya validasinya sebagian saja. Sehingga untuk mengkarakterisasi obat originator sebagai pedoman untuk ditiru, termasuk profil disolusinya. Lalu yang kedua ada optimasi formula dan proses yang memenuhi target yang prospektif. Biasanya skala kecil ini dibuat dalam 1.000 sampai 10.000. Lalu ada yang kedua adalah skala menengah, biasanya dia sudah di lab, dia dibuat dengan skala 10.000 sampai 25.000. Eh, Dia biasanya melakukan uji stabilitas sebagian saja, hanya setengah saja. Lalu dia melakukan validasi metode analisis, validasi pembersihan, dan evaluasi bahan kemas. Lalu yang ketiga ada skala pilot atau produksi. Dan dia melakukan validasi proses. Biasanya dilakukan menyeluruh, yaitu 2/3 batch. Keterulangan antar proses, bagaimana dengan critical parameter proses yang terkontrol. Lalu ada transfer teknologi, ada uji waktu tunggu, ada uji stabilitas, ada uji BE. Nah, kalau uji BE ini ketentuan batch-nya adalah 100.000 atau 1/10 dari skala produksi. Dipilih mana saja yang lebih besar. Setelah itu bisa dilanjutkan ke registrasi. Nah, eh, untuk scale up ini biasanya prinsipnya begini, hanya tidak boleh lebih dari 10 kali dari skala sebelumnya. Lalu yang kedua adalah bagian dari studi praformulasi. Nah, studi praformulasi sendiri merupakan karakterisasi sifat fisikokimia dan biologi bahan obat. Lalu yang kedua dia juga mempelajari kompatibilitas obat dan eksipien. Nah, tujuan dari praformulasi sendiri adalah yang pertama adalah dasar rasional formulasi. Yang kedua, dasar optimalisasi kualitas kinerja obat. Dan yang ketiga, meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi formulasi produk. Nah, jika kita tahu sifat dan bahan untuk melakukan langkah mitigasi, di sini ada keuntungannya yaitu mempercepat proses dan meminimalisasi trial and error, sehingga kita sebagai industri farmasi dapat bersaing dengan industri farmasi yang lain dengan mempercepat pengembangan dan meminimalisir dana. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat dan bahan obat. Nah, sifat-sifat bahan obat ini seperti yang kita pelajari di S1 ada 3, ada sifat fisika, ada sifat kimia, ada sifat biologi. Kita pertama-tama membahas tentang sifat fisika dulu. Di sini ada pemerian, ada ukuran bentuk luas dan permukaan partikel, ada polimorfisme, ada densitas dan sifat alir, ada titik lebur, ada kelarutan, dan juga ada higroskopitas. Nah, kalau pemerian biasanya dari sifat ini kita bisa tahu sifat apa dan formulasi apa yang bisa kita tentukan untuk produk kita. Lalu yang kedua, ukuran bentuk luas permukaan partikel itu biasanya mempengaruhi sifat alirnya. Lalu untuk polimorfisme itu berkaitan dengan stabilitas. Contohnya dengan bentuk kristal, dengan bentuk amorf, perbedaannya adalah kalau kristal itu cenderung termodinamiknya stabil, berbeda dengan amorf yang tidak stabil, sehingga ini mempengaruhi stabilitas dan penurunan disolusi, sehingga hal ini juga berpengaruh kepada BA dari obat itu sendiri karena pengaruh penurunan jumlah yang dapat diserap oleh tubuh. Lalu ada titik lebur juga. Titik lebur ini terkait dengan kemurnian bahan obat dan pemilihan proses. Lalu ada kelarutan. Larutan sendiri mempengaruhi bentuk sediaan dan cairan granulasi serta disolusi. Lalu ada higroskopitas. Higroskopitas itu ada 3 sifat. Yang pertama higroskopis, efflorescence, dan deliquescence. Kalau higroskopitas biasanya dia menarik air dari lingkungan pada RH tertentu sehingga penting mengatur lingkungan fasilitas produksi agar RH-nya tidak menyerap air. Lalu kalau efflorescence itu biasanya menarik dan melepas air ketika di suatu kondisi misalnya asam sitrat.
Kalau deliquescence itu biasanya dia menyerap air, kemudian akan larut juga airnya itu yang diserap itu tadi. Nah, lama-kelamaan sediaan ini akan basah dan tampilannya belang-belang. Biasanya terjadi pada sediaan ranitidin tablet. Lalu juga ada densitas dan sifat alir. Ini mempengaruhi dari sifat sifat alir dan load mesin atau kapasitas mesin. Biasanya kapasitasnya itu 20 sampai 60% dari kapasitas mesin itu sendiri. Oke, selanjutnya ada sifat kimia. Ini di sini juga terdapat cukup banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sifat kimia. Hmm, Yang pertama adalah struktur gugus dan fungsi. Nah, struktur gugus dan fungsi ini kita perlu ya mengetahui itu untuk memprediksi sifat kelarutan dan permeabilitas berdasarkan fungsi pH-nya serta dapat memprediksi kerentanan stabilitas. Biasanya orang-orang R&D ini dilatih biar cepat tahu, cepat tanggap, cepat mengerti dan menemukan gugus fungsi itu sendiri. Lalu ada konstanta ionisasi atau pKa. Nah, ini adalah kemampuan senyawa melepas proton dengan kondisi seimbang. Nah, penerapan pKa ini mengapa dibutuhkan dalam suatu produksi, yaitu untuk menentukan kelarutan. Biasanya bentuk yang terionkan, artinya bentuknya semakin polar sehingga semakin mudah larut dalam air. Nah, jika asam lemah pada pH rendah biasanya akan sulit larut, sedangkan pH tinggi akan cepat larut. Begitu sebaliknya dengan basa lemah akan sangat larut dalam kondisi asam, sedangkan saat diturunkan pH-nya akan semakin sulit larut. Lalu bisa menentukan lokasi absorpsi juga yang baik. Lalu bisa penerapan pKa berpengaruh pada pemilihan dapur dan pengawet. Eh, untuk selanjutnya adalah koefisien partisi. Koefisien partisi ini adalah maksudnya kita bisa memprediksi absorpsi. Lalu kita juga bisa melakukan pengembangan sistem kromatografi. Biasanya polar dan polar interaksinya dengan fase gerak dan fase diam. Lalu ada isomer, yaitu adalah bisa berbeda dari segi farmakokinetik, farmakologi, dan toksikologi. Lalu ada stabilitas fase padat dalam larutan. Ada dua sifat yaitu hidrolisis dan fotolisis. Kalau hidrolisis itu berdasarkan suhu, misalnya obat tetes mata, kloramfenikol itu terdapat gugus amida sehingga harus disimpan di kondisi yang dingin, yaitu 2 sampai 8 derajat Celcius untuk mencegah hidrolisisnya. Kalau fotolisis biasanya dipengaruhi oleh gelombang cahaya. Nah, ini biasanya antara 380 sampai 780 nanometer. Hal ini susah diprediksi karena senyawa dapat mengalami sensitisasi membentuk radikal yang menyerang diri sendiri atau bahan aktif. Biasanya dapat ditanggulangi dengan menggunakan kemasan yang berwarna gelap atau botol kaca yang berwarna gelap atau menggunakan ember foil yang coklat agar bisa melindungi dan mentransmisikan cahaya atau radiasi yang di bawah 450 nanometer. Lalu selanjutnya ada interaksi ekspien. Nah, ini paling dihindari sekali ya, karena contohnya ada amin primer gula reduksi, misalnya kayak laktose dihindari pada roti, karena menghasilkan reaksi Maillard, yaitu perubahan warna roti menjadi coklat. Lalu ada pengotor. Pengotor ini ada dua, ada organik, anorganik, dan residual solvent. Untuk yang organik, biasanya itu nitrosamin. Kayak contohnya nitrosamin di proses sartan yang berasal dari proses sintesis. Nah, terkait proses atau hasil degradasi atau interaksi antar komponen dalam produk. Kalau anorganik biasanya berawal dari katalis. Kalau residual itu berasal dari pelarut yang sengaja ditambahkan dalam proses. Oke, kita lanjut ke ke sifat biologi dahulu. Itu ada dua, BCS atau kelarutan dan permeabilitas dan keamanan terhadap operator. Nah, BCS ini sangat
berkaitan dengan kelarutan dan permeabilitas. Berdasarkan kelarutan dari dosis itu ya dipilih yang tertinggi. Kadang tiap negara itu juga berbeda ya. Juga media airnya dengan pH rentang 1,2 sampai 6,8. Lalu permeabilitasnya dipilih yang tinggi, lebih dari 85%, agar untuk bisa menjadi pembuktian stabilitas. Lalu untuk keamanan terhadap operator dapat dilihat dari MSDS, yaitu untuk mengetahui bagaimana cara penanganannya bila terdapat bahan-bahan yang dikelompokkan atau ada reagen kimia atau limbah, penanganannya bagaimana, kita harus tahu. Oke, lanjut ke tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini adalah bagian dari api. Dari bagian ini bisa dilihat ada yang merah-merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Itu maksudnya adalah seperti ini. Jadi pengembangan formula itu dipengaruhi oleh yang pertama atribut api. Dia mempengaruhi sifat bahan aktif. Jadi pengaruh sifat bahan aktif sendiri itu misal bentuk solid state form, particle size dan kelarutan berpengaruh terhadap parameter disolusi, produk, kemudian konten uniform sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel bahan aktif. Sehingga dirancang sedemikian rupa hingga yang merah-merah itu tadi perlu diwaspadai dan perlu dikontrol. Lalu yang kedua ada eksipien, ada contohnya pengawet, antioksidan, dan surfaktan. Bahan-bahan tambahan yang diperlukan diharapkan menggunakan eksipien sebijaksana mungkin sesuai yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada karakteristik produk komparator. Biasanya produk MITU hanya mengikuti saja. Eh, Lalu ada overage. Overage itu ada tiga, container overage, manufacturing overage, dan stability overage. Kalau container overage itu maksudnya adalah pertimbangan yang tertinggal ketika dituang, sehingga jumlah yang diklaim sesuai dengan yang diterima. Kalau manufacturing overage itu kehilangan selama proses karena tertinggal di mesin itu sendiri, sehingga dapat diantisipasi dengan menambahkan berapa persen bahan aktif untuk menanggulangi ketertinggalan di dalam uh, mesin. Lalu ada stability overage, yaitu tidak disarankan lagi interaksi antar bahan. Lalu ada incompatibilitas, yaitu solusinya dengan pencampuran 1:1 dengan DTA atau DSC, penyekatan multilayer. Oke, selanjutnya ada pengembangan proses. Proses ada juga dengan pencetakan sediaan padat, itu bisa cetak langsung, granulasi basah, dan granulasi kering. Tentu saja di sini ada perbedaannya. Biasanya kalau cetak langsung tuh lebih dipilih, tetapi dia untuk zat aktif dan eksipiennya yang sifat alirnya bagus. Lalu kalau granulasi basah itu biasanya zat aktifnya tahan terhadap lembab dan panas, sifat alir dan kompresibilitasnya tidak baik. Kalau granulasi kering, zat aktifnya sensitif terhadap panas dan lembab, tapi dia mempunyai sifat alir yang baik. Lalu terkait dengan pencampuran, dia menggunakan ada dua, ada blend dan mix. Kalau blend itu menggunakan satu mesin, kalau mix itu digunakan pada semua tahap. Jadi semua pergerakan ada mixingnya. Lalu terkait dengan kemasan, di sini ada kemasan, ada blister plastik, ada tuh plastik. Mohon maaf, di sini ada merkuri. Itu karena saya lupa menghapusnya. Jadi itu adalah kesalahan atau typo. Jadi biasanya kemasan ini di antara tiga ini yang paling dipilih, yang paling disukai adalah tuh plastik. Tapi dia memiliki kekurangan yaitu tingkat kebocorannya itu biasanya lebih tinggi. Kalau blister itu eh, paling kedap dia. Di ada plus minusnya sendiri-sendiri tergantung bahan baku obatnya bagaimana. Lalu ada skill up, yaitu peningkatan skala. Skill up sendiri ada tiga. Yang pertama persamaan geometrik, persamaan kinetik, dan persamaan dinamik. Yang pertama persamaan geometrik, yaitu bentuk antar skala berbeda, terutama jika produsennya beda,
juga pasti beda. Jadi harus dekat mungkin kesamaan secara bentuk dan posisi pengaduk. Lalu yang kedua ada kecepatan pengadukan. Nah, ini pergerakan antar partikel sama, semakin besar skala membutuhkan RPM yang lebih kecil untuk mendapatkan kecepatan titik luar yang sama dengan skala kecil. Lalu untuk persamaan dinamik, biasanya daya yang diberikan sama antar skala. Selain itu ada granulasi dan tabletasi, itu sudah didapatkan dari S1, jadi tidak perlu diulang lagi. Kiranya cukup. Nah, sudah tidak ada yang dibahas lagi. Kurang lebihnya pemaparan review saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar banyak terkait industri farmasi. Di sini saya juga belajar, semuanya belajar. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan pemaparan materi atau kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.